Baik. Ya, ini untuk karedok. Ya, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 38 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Masih mengenai Yehuda dan Tamar ya. Kejadian pasal 38 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan. Setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulan itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Nah, ini memang masih bersambung yang kemarin ya, di mana Yehuda mengambil istri atau perempuan dari orang setempat, yaitu mesti orang Kanaan, dan namanya itu Sua ya. Dan Sua itu melahirkan 3 anak laki-laki ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Kemudian yang pertama dinikahkanlah dengan Tamar, mati anaknya. Kedua juga adiknya disuruh mengganti kakaknya, yang kedua juga mati ya. Nah, yang ketiga harusnya kan gantiin lagi, tapi karena masih kecil, alasan Yehuda nanti diberikan. Tetapi sebetulnya Yehuda takut ya, takut kalau dinikahkan nanti mati juga itu ya. Nah, sehingga tidak jadi diberikan ya. Akhirnya Tamar disuruh pulang ke rumah bapaknya dan menjadi seorang janda. Tetapi ketika ditunggu-tunggu, rupanya Yehuda tidak memberikan yang anak ketiga itu kepada Tamar, sehingga Tamar merasa gelisah ya. Dan satu peristiwa di sini di mana Yehuda katakan mau datang itu ya ke Timna. Jadi datang ke Timna, kemudian dikatakan di situ menggunting ya bulu domba-dombanya. Rupanya dombanya memang Yehuda itu sangat banyak ya, domba dia, mungkin domba juga bapaknya Yakub ya, dan segala macam. Yang penting dia punya domba. Dan ketika didengar seperti itu, nah, Tamar melepas katakan ciri khas kejandaannya dan memakai pakaian ciri khas ya perempuan Sunda gitu ya. Jadi memang pada masa itu sudah ketahuan kalau orang pakai pakaian seperti itu ya pasti dia perempuan Sunda. Dan dikatakan di situ si Tamar ya diam, dikatakan di dekat pintu gerbang itu ya.
Nah, setelah itu dihampirilah dia oleh Yehuda. Nah, Yehuda udah tahu, oh kelihatan sini ada perempuan ya, yang perempuan Sunda, karena pakaiannya udah ciri khas gitu. Ayo, saya mau tidur sama kamu, katanya. Oh boleh, katanya. Tapi apa yang kamu mau kasih sama saya nanti sebagai gantinya? Saya akan kasih, katakan, anak kambing ya itu. Oh ya nggak apa-apa, tapi kasih saya jaminan ya kalau memang perkataanmu itu betul ya, nggak berbohong. Oh ya apa jaminannya? Ya dia minta, Tamar itu meminta satu ya tongkat yang dibawa oleh Yehuda, dua cap itu ya, cap Yehuda. Mungkin cap itu dibutuhkan untuk menempelkan ya di domba-domba Yehuda, bahwa itu milik Yehuda, bermacam-macam cap itu ya, tempelkan itu sangat penting. Jadi benda-benda yang sangat penting ya yang dipakai itu. Kemudian satu lagi itu ya katakan kalung. Nah itu ya, jadi ada tiga ya, kalung Yehuda, capnya Yehuda, dan tongkat. Nah tiga benda itu yang menjadi milik Yehuda itu diberikan kepada Tamar sebagai jaminan bahwa nanti Yehuda akan memberikan kambing itu ya kepada Tamar. Oke, diterima. Nah terjadilah mereka bersetubuh dan selesai. Rupanya langsung tokcer. Tamar langsung hamil ya. Nah setelah hamil tuh Tamar mengganti lagi bajunya dan pakaian kejandaannya dipakai lagi. Nah ini sudah terjadi ya. Kita lihat bagaimana cerita ini begitu berjalan sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Karena apa? Karena cerita ini disisipkan, dimasukkan di dalam cerita mengenai Yusuf, tetapi tiba-tiba masuk cerita Yehuda dan Tamar, itu bukan kebetulan ya, tapi karena memang cerita ini harus diketahui oleh kita ya yang membacanya sekarang. Kenapa? Karena salah satu silsilah Tuhan Yesus adalah termasuk menyinggung nama Tamar ya dan anaknya itu yang akan dia lahirkan. Kenapa ini diceritakan? Itulah firman Tuhan ya. Firman Tuhan tidak pernah menyembunyikan sejarah kekelaman ya. Kalau kita melihat bagaimana ini kok Tuhan Yesus nenek moyangnya ada seperti ini ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kok ada orang asing ya yang bisa masuk ke dalam silsilah nenek moyang dari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi itulah sejarah. Sejarah sudah terjadi dan itu tidak bisa diubah. Bahkan nanti kita akan juga melihat bagaimana Rahab ya yang dari Yeriko itu juga menjadi salah satu keturunan Mesias ya. Nah, itu kita tidak bisa menolak dan itu Tuhan kasih tahu bahwa apapun ya yang Tuhan ceritakan melalui firman-Nya itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi tanpa Tuhan menutup-nutupinya ya, sejarah kekelaman itu ya. Jadi nenek moyang Tuhan itu tidak semuanya itu dia mulus. Kenapa? Karena memang itulah perjalanannya. Janji Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa dia akan memberikan seorang Mesias ya, itu tetap terjadi walaupun melalui keturunan yang berliku-liku ya. Nah, iblis berusaha menggagalkan tapi Tuhan tetap melakukan sesuatu itu sehingga dirinya itu terjaga dengan baik, termasuk ini ya peristiwa Yehuda dan Tamar, di mana bagi Yehuda ya memberikan suami itu kepada Tamar itu, anaknya itu walaupun diberikan mati kemudian mati lagi nggak jadi, dia juga akhirnya ya Yehuda juga itu yang bersetubuh dengan Tamar, dan berarti anak dilahirkan itu adalah anak keturunan Yehuda ya.
kan nanti keturunan Yehuda kemudian terus sampai nanti menjadi Yusuf dan Maria itu jadi keturunan Mesias. Jadi bagi Tuhan apapun yang dia mau lakukan ya akan dia lakukan untuk menjaga keberlangsungan dari silsilah Mesias itu, di mana nanti ketika Mesias itu datang ya kita mendapatkan jalan keluar ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu, kita menjadi orang berdosa, di mana nanti ketika Mesias sudah lahir ya kan kita bisa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah kita dihapuskan dan kita bisa diselamatkan. Dan kita harus rela bahwa sejarah seperti ini di mana nenek moyang Mesias yang kita yakini itu sebagai Tuhan dan Yesus kita itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan ya, dan itu harus kita memang akui dengan hati yang lapang yang besar bahwa memang nenek moyang dari Mesias kita itu ada seperti ini. Bahkan nanti ada lagi di dalam cerita berikutnya ya di masa Yosua nanti bahwa memang ada seperti yang jelas. Di sini kita mengambil pelajaran bukan untuk ditiru ya, mengambil istri dari orang yang tidak seiman itu nggak perlu ditiru ya. Itu harus orang yang seiman. Cari pasangan harus ada yang seiman. Kalau nggak seiman ya seperti ini kejadiannya. Bukan berarti ini dibenarkan bahwa kelakuan dari Tamar seperti itu, bukan berarti itu dibenarkan, itu tetap salah. Nah, tapi sejarah itu tetap terjadi seperti itu. Tapi itu bukan untuk ditiru di masa sekarang. Tetap itu melanggar firman Tuhan dan tidak boleh dilakukan. Jadi kalau cari pasangan itu ya harus yang seiman, tetap yang sama-sama seiman. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil di peristiwa ini ya. Jangan dicontoh dilakukan oleh Tamar ya dan oleh Yehuda. Itu pelajaran buat kita supaya kita tidak meniru mereka ya. Baik firman Tuhan. Baik, kita akan